Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Putri dengan akhiran NIM 036. Di sini saya dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Jadi apa sih itu kutipan? Jadi kutipan itu adalah pengambilan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang digunakan untuk memperkuat atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, kutipan ini biasanya berasal dari pendapat, pernyataan, atau sebuah pikiran yang sudah terdokumentasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kutipan itu dapat berbentuk kalimat pinjaman dari pengarang atau tokoh lain yang ada di buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, kutipan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung itu menggunakan kata-kata persis dari sumber aslinya dan diapit tanda kutip. Contoh, menurut Saada tahun 2018, sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Kedua, kutipan tidak langsung. Dia menggunakan pemahaman sendiri untuk menyampaikan isi dari sumber tanpa mengutip kata-kata secara persis. Contohnya itu, Saada 2018 menjelaskan bahwa sistem peredaran darah berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan menyadarkan berbagai zat penting seperti oksigen, hormon, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yang terakhir, kutipan blok. Jadi kutipan blok ini digunakan untuk kutipan langsung yang panjang lebih dari 4 baris. Jadi kutipan ini ditulis dalam paragraf terpisah tanpa tanda kutip dengan indentasi di kiri kanan. Nah, contohnya sama Saada 2018 menyatakan sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan sistem. Nah, sistem ini bekerja untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber atau referensi yang digunakan dalam sebuah karya tulis atau penelitian. Nah, daftar ini berisi informasi lengkap tentang buku, artikel, jurnal, atau sumber lain yang menjadi acuan sehingga pembaca bisa melacak dan memverifikasi sumber tersebut. Nah, contoh penulisan daftar pustaka dalam format APA untuk buku itu yang pertama ada namanya dulu, nama penulis, terus tahun terbitnya, kapan diterbitkan. Nah, habis itu judul bukunya. Setelah judul buku itu tempat buku itu diterbitkan. Nah, kalau artikel jurnal dalam format APA itu nama penulis, tahun terbitnya, judul artikelnya apa, terus nama jurnalnya, setelah itu baru halamannya. Oke, sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.